Baik. Saudara, kita hampir menyelesaikan kitab Daniel ya. Sekarang kita di pasal 11 ya. Salah satu pasal yang cukup panjang. Ada 45 ayat ya. Tapi kita tidak baca semuanya. Hanya saya ingin menyoroti alurnya nanti. Kita akan melihat peralihan-peralihan atau transisi-transisinya dari satu raja ke raja yang lain ya. Nah, Daniel pasal 11 ini saudara itu berisi dengan konflik yang nggak pernah habis. Kalau kita bicara soal konflik memang rasanya nggak pernah selesai konflik itu ya. Konflik perorangan, antar saudara bahkan bisa berkonflik. Anak dan orang tua juga berkonflik ya. Dan juga apa? Hari ini bisa baik, besok bisa ribut lagi begitu. Sama seperti anak kecil gitu ya. Sama seperti dua anak saya ya. Ada orang anak-anak ya di dalam rumah itu bisa tiap hari ribut. Nah seperti itu gambaran konflik itu di dalam satu relasi, nggak pernah selesai. Bukan hanya bicara skala yang kecil, ya, tapi dalam skala yang besar antar bangsa, antar negara itu juga masih kita rasakan konflik-konflik di dunia ini. Ya misalnya kalau kita melihat soal perebutan tanah Palestina begitu ya, antara Palestina dengan Israel ya. Rusia dengan Ukraina juga belum selesai. Belum lagi konflik perang dagang misalnya ya, antara Amerika dan China dan sebagainya begitu. Banyak sekali kalau kita mau melihat itu nggak pernah selesai konflik itu. Nah di dalam Daniel 11 ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan visi yang rinci sebenarnya. Ya, tentang konflik duniawi antar bangsa-bangsa yang nggak pernah selesai. Kita lihat di situ di tengah-tengah konflik itu bagaimana keadaan umat Tuhan di situ. Bangsa Israel, umat Tuhan, suku Yehuda, ya mereka sebenarnya akan segera dipulihkan dari pembuangan. Tetapi mereka belum betul-betul merdeka. Belum betul-betul lepas begitu. Karena mereka akan di tempat di mana mereka berada akan ditaklukkan lagi ya oleh bangsa-bangsa berikutnya. Itu ada bangsa Persia nanti ya, kerajaan Persia, kerajaan Yunani, itu ada Alexander, Raja Alexander. Setelah itu mereka terjebak lagi di dalam perpecahan negara bangsa. Ya, menjadi dua negara nanti. Nah, sudah kalau lihat di peta begitu ya. Itu ada kerajaan Seleukia atau Seleucid di situ. Ada juga Ptolemis. Nah, ini dua kerajaan yang kita soroti juga salah satunya. Ya. Nah, mereka nggak pernah selesai itu konflik atau tekanan-tekanan yang mereka alami sebagai umat Tuhan. Ya, di Babel. Setelah Babel ditaklukkan oleh Persia, mereka juga ada di dalam kekuasaan negara Persia. Habis itu dijajah oleh kerajaan Yunani Alexander. Dan setelah itu pecah lagi negara, mereka dihimpit dengan dua kekuatan besar. Dua negara, dua bangsa yang besar di situ. Nah, umat Tuhan ini jadi bingung. Katanya Tuhan itu akan melepaskan mereka dan membawa mereka kembali setelah pembuangan selesai. Ya. Dan memang ada yang kembali, tetapi kita lihat bahwa penderitaan mereka itu enggak selesai-selesai. Mungkin mereka akan mempertanyakan ya, bagaimana soal kepedulian Tuhan kepada umatnya. Dan bagaimana Tuhan akan bisa memakai umatnya di dalam penderitaan itu untuk bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka itu kecil, mereka itu menjadi jajahan tanda kutip yang ditaklukkan. Bagaimana mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa atau bagi seluruh dunia. Nah saudara, barangkali juga pemikiran ini ada di dalam pikiran kita. Dan mengapa kita ini ada di dalam kesulitan dan kesulitan gak habis-habis gitu. Apakah Tuhan tidak peduli dengan penderitaan umatnya saat ini, sekarang ini? Mengapa begitu banyak masalah bertubi-tubi, kesusahan, kesulitan, kesesakan itu kita alami dan menimpa kita. Dan mari kita melihat bersama-sama di dalam Daniel 11 ini, Tuhan itu memberikan satu visi yang pasti. Visi kepastian bagi umat Allah. Saya akan bacakan beberapa ayat dan kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama kita lihat di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semuanya. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar.
sesungguhnya 3 raja akan muncul di negeri Persia. Dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul raja yang gagah perkasa, ia akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendak hatinya. Jadi di situ dikatakan ada 3 raja Persia. Bahkan ada 4 raja Persia di situ. Saudara bisa lihat ya, ada setelah Cyrus itu ada Kambises gitu ya, ada Artaxerxes atau Smerdis di situ, ada Darius I, kemudian yang keempat itu adalah Xerxes. Ya, itu raja Persia semua. Raja Persia ya yang keempat ini dikatakan lebih kuat, lebih kaya ya. Dan karena dia sangat kuat, dia nanti masuk di dalam konflik perang dengan Yunani, Saudara. Ya. Muncul di situ dikatakan ya. Di ayat 3 tadi ya, seorang yang gagah perkasa. Jadi raja Persia yang keempat ini, Saudara, nanti akan ditaklukkan, diruntuhkan oleh kerajaan Yunani, oleh raja Yunani yaitu Alexander, ya. Tapi kerajaan Alexander pun setelah menaklukkan Persia dan dunia waktu itu dalam tempo yang sangat singkat dan usia yang muda, juga nggak bertahan lama. Kerajaan Yunani itu, ya, dia ambisinya besar, menguasai dunia dengan cepat sekali. Tapi akhirnya kerajaannya hanya bertahan paling 10 tahun sampai 13 tahun saja. Ya, usianya juga dia meninggal cepat. Nah, kerajaan ini akhirnya pecah menjadi 4. Yunani itu pecah menjadi 4. Yang mewarisi pemerintahan di 4 ini kerajaan ini bukan keturunannya, tapi jenderalnya semua. Ya, Saudara bisa lihat juga ya, 4 dipecah menjadi 4, Saudara. Saudara lihat ya, seorang yang punya ambisi begitu besar, ya, ingin mencapai sesuatu yang begitu mungkin tanda kutip ya, serakah, tamaknya akan tahta dan kekuasaan, itu berakhir dengan cepat sekali. Ya, Saudara, kadang saya melihat dalam hidup ini ada satu prinsip begini ya, kalau sesuatu yang kita capai dengan sangat cepat, ya, sangat instan kita dapatkan, akan hilang juga lebih cepat. Ya, jadi saya pernah lihat orang ya dapat uang gitu ya, dapat lotre, Saudara, wah lotre, ya, begitu dapat lotre itu nggak lama cepet habis tuh uangnya tuh, heran juga ya, dibanding dengan orang yang kerja setiap bulan kumpulin uang, pemakaian uang itu lebih dikelola dengan hati-hati gitu kali ya, karena ini usaha jerih payah banting tulang di situ. Tapi kalau didapatin dengan mudah, cepatnya juga hilangnya cepat, habisnya cepat sekali gitu. Ya mungkin ada yang minta kasih, ada yang minta juga dikasih, ujung-ujungnya udah habis. Ya. Nah itu ada satu prinsip begitu. Ya, jadi tidak bijaksana akhirnya karena merasa dia cepat sukses, cepat ini, tapi kalau tidak dibarengi dengan kerendahan hati di dalam mengelolanya, maka itu menjadi hal yang buruk juga pada akhirnya dan hilang juga pada akhirnya. Ya, nah, Saudara, itu yang terjadi gitu ya. Biar kita boleh menjadi orang-orang yang bukan mengharapkan sesuatu yang instan, sesuatu yang yang cepat-cepat kita pengen dapatkan. Tapi biasa Tuhan juga memakai ada satu proses gitu ya. Maka bekerja untuk mendapatkan kehidupan ya, mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bekerja keras dengan baik sambil berdoa, itu pilihan yang bijaksana. Ya, hal yang mendadak terjadi itu adalah sebuah bonus berkat tambahan dari Tuhan bagi kita. Nah, Saudara, inilah yang terjadi di bagian awal daripada kitab Daniel 11 ini. Sudah kita akan lihat 4 kerajaan ini. Ya, 4 kerajaan ini meskipun dikatakan 4 ya. Di ayat 4 saya bacakan lagi sampai dengan ya ayat yang ke-6, Saudara perhatikan. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi menurut keempat mata angin ya dari langit. Nah, ini 4 kerajaan ya. Kerajaan Yunani pecah.
jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Maka raja negeri selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri negeri selatan akan datang kepada raja negeri utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Meskipun dikatakan terbagi 4 kerajaan Yunani, kerajaan Alexander itu, hanya ada 2 yang kuat, ya, yaitu kerajaan utara dan selatan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap orang Israel ini, 2 kerajaan besar ini, ya. Raja utara atau kerajaan utara itu adalah Ptolemeis, ya. Ptolemeis itu pusatnya di Mesir, di utara. Kemudian di selatan itu ada Seleukia, itu basisnya di Syria, ya, atau Babilonia di situ, dan Babilonia di situ. Nah, 2 kerajaan ini, ya, itu kan dipimpin oleh jenderalnya Alexander, ya, yang kuat, yang satu lebih kuat dari yang lain. Nah, mereka itu nggak berhenti konflik juga, perang sudah, ya, perang nggak habis-habis mereka, terus menerus untuk melakukan, mungkin ingin lebih berkuasa, ingin lebih mencaplok lagi, ingin lebih menguasai lebih besar, ingin menunjukkan diri siapa lebih besar, nggak habis-habis itu perang. Sudah, kalau kondisi perang kita tahulah, sangat tidak enak, ya. Bagaimana keadaan orang-orang yang tinggal di negara yang perang itu sangat-sangat memprihatinkan. Ya, bisa melihat di mana-mana ada kematian, tangisan, gitu ya. Di mana begitu luka hati begitu dalam, saudara. Penderitaan yang sulit dikatakan, ya. Kita lihat yang di Ukraina saja, lewat TV saja, kita begitu memprihatinkan. Bagaimana mereka harus mengungsi, bersembunyi dari musuh, dan menyelamatkan diri. Nah, ini umat Tuhan juga di dalam kondisi yang mirip-mirip di dalam penderitaan mereka. Pernah mereka melakukan, antara utara dan selatan ini melakukan usaha untuk berdamai. Berdamainya bagaimana caranya? Yaitu tadi putri dari raja selatan itu dinikahkan kepada raja utara. Usahanya supaya apa? Mencapai perdamaian, gitu ya. Enggak perang lagi, ya kan? Artinya udah bersaudara nih kalau dinikahkan begitu. Ya, ada hubungannya. Tapi ternyata usaha ini pun gagal gitu. Perang tetap berlanjut akhirnya, ya. Dan kita melihat satu prinsip, saudara, memang di dalam usaha manusia untuk memperdamaikan, ya, orang-orang yang berkonflik ini tidak selalu berhasil. Mungkin awalnya kelihatan berhasil, tapi ujung-ujungnya juga bisa ribut lagi. Jadi manusia mengidamkan, mengimpikan, mengharapkan ada damai dan berusaha berdamai. Tetapi tidak ada raja yang bisa memberikan damai, yang bisa menghadirkan damai atau memerintah dengan damai. Tidak ada satupun raja yang dari dunia ini bisa mengusahakan perdamaian yang sejati. Hanya ada raja dari surga, ya, raja damai, ya, Allah yang menjadi manusia, yang pemerintahannya itu kan dengan kuda, ya, tapi dengan keledai, simbol lemah lembut, simbol damai. Ya, makanya di ayat yang perjanjian lama sering dikatakan raja itu akan membuang semua kereta perang, kereta busur perang, karena dia tidak perlu itu. Yang dia datang adalah membawa damai, meniadakan perang. Inilah raja yang kita akan rayakan di Natal nanti. Ya, raja damai, raja yang memerintah tapi dengan kerendahan hati untuk menghadirkan shalom bagi kita semuanya. Nah, saudara, itu bagian pertama di masa yang kerajaan pecah itu. Saudara, kita lihat di masa yang berikutnya, ya, di ayat 21 sebetulnya sampai
35 itu masa yang berat sekali buat umat Tuhan di situ. Di ayat 21 dikatakan menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, ya, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tidak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Sudah muncul seorang yang disebut raja yang kelakuannya hina, gitu ya. Itu sebetulnya adalah Antiochus IV. Ya, yang di dalam Daniel 8 itu dia tanduk kecil sebenarnya. Dia tanduk kecil tapi menusuk sekali gitu. Dia nggak ada apa-apanya sebenarnya. Hanya dia kecil tapi dia sangat-sangat menusuk dan mendatangkan luka dan derita yang besar juga. Antiochus IV ini saudara, dia itu merebut tahta, ya. Ketika raja utara itu tuh ditawan gitu ya. Ditawan berarti ada kekosongan di situ. Rajanya ditawan, raja utara, ada kekosongan tahta, dia merebut tahta dengan cara itu. Dengan membayar orang-orang untuk mendukung dia. Maka dikatakan perbuatan-perbuatan licin gitu ya. Dia jadi raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Jadi bayar orang untuk mendukung dia, ya. Jadi kayak orang inilah ya, money politik begitu ya. Orang pengen jadi gubernur, nyogok-nyogok supaya orang pilih dia jadi gubernur. Nah, begitu kira-kira. Ya. Atau orang pengen jadi presiden, bayar banyak orang gitu ya untuk bagi-bagi uang supaya pilih dia. Nah, seperti itu kira-kira. Dengan perbuatan licin ayah mendukung dia gitu. Dan Antiochus ini berhasil mengalahkan Raja Selatan. Dia sekarang di utara bertahta gitu. Ya, mengalahkan, menyandra Raja Selatan. Bahkan dia menjara, saudara. Menjara, dia jara sebanyak-banyaknya dan jarahannya dia bagikan ke tentara-tentaranya. Ya, barangkali sebagai bentuk suap gitu ya, suap supaya ini kekuasaannya makin besar, saudara. Antiochus ini terkenal dengan sangat kejam. Dia memperlakukan orang-orang Yahudi itu dengan kejam luar biasa. Hatinya sangat menentang apa yang kudus di rumah Tuhan itu. Ya, menjara dan bahkan dia menajiskan bait suci, saudara. Bahkan ada yang komentari mengatakan dia itu bahkan mempersembahkan korban yang haram di dalam bait suci, saudara, bayangkan. Ya, betapa menghinanya dia terhadap umat Tuhan, bahkan terhadap bait Tuhan. Dia begitu meremehkannya. Nah, makanya dikatakan di ayat 29, pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan. Tapi kali ini, ya, kali yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia. Saudara. Ini muncul lagi kapal-kapal Kitim, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Jadi ada sampai dengan waktu yang ditetapkan, nanti si Antiochus ini akan berhadapan dengan satu bangsa, yaitu bangsa Romawi, saudara. Bangsa Romawi ini bergabung, berkoalisi dengan Raja Selatan, ya, yang tadinya disandra oleh Antiochus, dia berkolaborasi, ya, mengalahkan Antiochus ini, saudara. Antiochus bukan tandingannya, karena Romawi ini kerajaan yang besar, saudara. Tentara Romawi ini terkenal mungkin sebagai tentara nomor 1 di dunia. Jadi Antiochus bukan apa-apa buat Romawi, ya. Komandan pasukan Romawi itu cuma kirim surat ke Antiochus. Kirim surat kasih tahu supaya Antiochus itu meninggalkan Mesir yang di utara itu. Ya, atau diberikan pilihan. Kalau dia tidak tinggalkan Mesir, maka dia akan berperang dengan Romawi. Kira-kira takut nggak Antiochus? Takut dia, karena dia tahu kekuatan Romawi itu sangat besar sekali. Gak ada pilihan, akhirnya dia harus meninggalkan Mesir, tetapi dia marah. Dia lampiaskan kemarahannya kepada orang-orang Yahudi. Bayangkan, orang Yahudi gak tahu apa-apa, tapi dia lampiaskan, dia arahkan amarahnya ke Palestina.
Sampai dia bilang sama kepala pemungut cukainya, suruh bunuh orang-orang Yahudi itu demi melampiaskan amarahnya, kekesalannya. Akhirnya banyak orang Yahudi dibunuh di hari Sabat dan orang-orang Antiochus ini, kepala pemungut cukai ini menjarah kota itu lagi, saudara. Tentu saja orang Yahudi marah besar, ya, marah sekali apa yang dilakukan oleh Antiochus ini, sehingga mulailah ada pemberontakan, usaha untuk melawan, membela atau mencari keadilan. Maka kalau di dalam sejarah, ya, kalau belajar sejarah Perjanjian Baru ada yang namanya Makabe, ya. Makabe itu adalah orang-orang Yahudi yang sangat gigih untuk mempertahankan negara mereka yang disebut dengan pemberontakan Makabe. Mereka memberontak akhirnya. Tapi Antiochus juga pinter, ya. Dia bujuk orang-orang Yahudi. Ya, dengan caranya yang sekali lagi yang licin itu, dia menentang perjanjian, tapi dia membujuk orang-orang supaya itu meninggalkan perjanjian sebagai umat Tuhan, perjanjian kudus itu. Ya. Tetapi ada yang tertarik, tapi ada yang tetap memilih setia sampai mati. Ya, mereka tetap memilih mati daripada melanggar hukum Tuhan atau melakukan sesuatu yang dianggap kekejian di mata Tuhan, saudara. Nah, ini umat Tuhan, saudara. Apakah sudah selesai penderitaan mereka? Belum, saudara. Belum. Mereka akan masuk di dalam satu masa lagi, masa yang terakhir, saudara. Yaitu disebut juga dengan masa antikris sebetulnya. Ya. Nah, di pasal 36, di ayat 36 dikatakan begini, raja itu akan berbuat sekendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka. Itu sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Nah, ini ada satu masa lagi nih, muncul lagi seorang raja dikatakan. Nah, ini akan berurusan dengan orang Yahudi lagi, orang Israel. Tapi kali ini bukan lebih besar, ya, lebih besar daripada situasi penganiayaan Antiochus IV. Ya. Bahkan ini seorang raja yang berani melawan raja di atas segala raja. Makanya disebut, ada yang mengatakan ini cocok kalau kita sebut sebagai antikris. Antikris, ya, antikris itu lebih besar daripada Antiochus IV, saudara. Dia melakukan apapun yang dia mau, saudara. Dan pada zaman akhir itu nanti terjadi pertempuran besar-besaran. Utara dan selatan akhirnya melawan raja yang terakhir ini, antikris ini, saudara. Ya, antikris ini. Tapi pada akhirnya kita melihat antikris ini pun mati, menemui ajalnya, ya, di gunung, antara gunung dan laut, di situ dikatakan, ya, itu merujuk kepada Yerusalem, saudara. Ya, ini ada yang mengatakan antikris ini adalah satu masa sekarang ini, saudara. Karena kalau kita lihat Epiphanes itu kan sudah lewat, ya, jelas ada di dalam sejarah. Antiochus Epiphanes itu ada di dalam sejarah. Antikris ini berarti kita sedang berada di masa terakhir ini, saudara. Antikris ini yang nanti digambarkan akan berperang, terus berperang, dan dikaitkan dengan Wahyu nanti, itu namanya perang Harmagedon. Ya, Harmagedon itu digambarkan di kitab Wahyu. Dan peperangan ini nanti ujung-ujungnya siapa menang? Tuhan yang menang, saudara. Tuhan yang menang. Semua kerajaan itu hancur satu-satu. Mau besar apapun hancur. Tinggal satu kerajaan yang berjaya sampai kekal, itu adalah kerajaan Allah, saudara, yang tidak berkesudahan. Saudara, di slide terakhir ada satu timeline. Sudah bisa lihat itu masa. Kita sudah melewati masa kerajaan Persia, kerajaan Yunani, kerajaan terbagi menjadi 4. Kemudian Antiochus kita sudah lakukan, tapi ada satu masa yang menjadi masih misteri, masa antikris. Dan saya kira kita semua ada di masa ini sampai satu ending, ini penderitaan masih berjalan sebagai umat Tuhan. Sampai akhirnya perang Harmagedon yang digambarkan di kitab Wahyu itu terjadi, nanti kemenangan ada di pihak Tuhan, kerajaan Allah, dan umat Tuhan, saudara. Saudara, kita bersyukur, ya, Tuhan memberikan kitab Daniel itu untuk memperlihatkan, ya, pergerakan sejarah itu. Tuhan tidak menghilangkan penganiayaan, ya, tapi Tuhan justru memakai
penganiayaan untuk memurnikan iman orang-orang yang takut akan Dia. Sejarah telah menunjukkan, saudara, ya, gereja bertumbuh berkembang justru di masa penganiayaan yang hebat. Dan penganiayaan terhadap gereja itu belum berakhir sampai hari ini. Belum selesai. Sampai kapan selesai? Dikatakan sampai waktu yang ditetapkan. Artinya konflik itu akan terus dialami, saudara. Dan umat Tuhan akan mendapat dampak di dalamnya, yaitu akan mendapatkan penganiayaan dan penderitaan. Tetapi yang terakhir konflik itu, yang klimaks itu, kita tahu siapa pemenangnya. Tuhan kita, saudara. Jadi tujuan dari penglihatan ini memberikan kepastian kendali kedaulatan Tuhan atas sejarah dunia ini. Bagaimana semuanya akan berakhir dan semua akan di dalam kemenangan Allah saja. Mari kita sebagai umat Tuhan yang hari ini mungkin mengalami banyak kesusahan dalam iman kita, di dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Biar boleh mendapat kekuatan dan satu kepastian lagi, satu keteguhan iman lagi. Bahwa pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang, sejarah ada di dalam tangan Tuhan, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan yang kita percayai. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa.